Oke, selamat. Materi KM numerasi yang kemarin Miss share di kelas. Nah, di sini KM Oke. Pada AKM nanti ada dua jenis soal. Ya, yang pertama ada numerasi dan yang kedua ada literasi. Kita akan membahas numerasi. Ya. Pada nomor 1 materinya tentang geometri ya dan pengukuran geometri. Kompetensinya yaitu menghitung luas persegi panjang. Masih ingatkah kalian rumus persegi panjang mencari luas? Oke, betul ya. Jadi mencari luas persegi panjang itu dengan cara panjang kali lebar. Kalau keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah. Mari kita selesaikan soal berikut ya. Ati, siswa kelas 5 SD Tarunajaya, mendapat tugas SPDP membuat bingkai foto yang terbuat dari kayu. Ini adalah bentuk bingkai persegi panjang dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 18 cm. Jika ukuran gambar kertas pada bingkai berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisi 8 cm, berapa ukuran bingkai itu yang berwarna hijau? Mencari luas ya, luas bingkai yang berwarna hijau. Gimana cara mencari luas sisi hijau ini? Kita cari dulu luas semuanya ini. Sehingga kemudian kita kurangi persegi yang ada di dalamnya. Persegi panjang. Persegi panjang ini adalah bangun yang pertama. Ini adalah bangun yang kedua. Oke. Untuk luas bangun yang pertama itu berbentuk persegi panjang. Maka rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa, Nana? Panjangnya adalah 20. Lebarnya adalah 18. Maka luas bangun yang pertama ini sama dengan 190 cm persegi. Nah, sekarang kita cari luas bangun yang kedua. Luas bangun yang kedua itu berbentuk persegi. Maka rumus luas persegi yaitu sisi kali sisi. Sisinya adalah 8 kali 8. Maka 8 kali 8 dengan 64 cm. Nah, untuk mencari sisi yang berwarna hijau saja, kalian bisa mengurangi luas bangun yang pertama dikurangi luas bangun yang kedua. Maka bingkai foto yang berwarna hijau ya berukuran bingkai sama dengan luas pertama dikurangi luas kedua. Terus kurangi 64. Berapa kan anak? 60 dikurangi 60. 0 dikurangi 4 tidak bisa. Ini jam 1 ini sisa 10 kurangi 4 6. 5 kurangi 6 nggak bisa. Jam 1 2 yang jadi 15 dikurangi 6 9. Maka jawabannya 296 cm persegi. Maka jawabannya adalah C.
Oke, kalian bisa mempause video ini dan mencatatnya di buku catatan kalian jika jawaban kalian itu kurang tepat. Oke, Mrs. hapus. Nah, selanjutnya adalah masih sama tentang bingkai. Langsung saja kita baca soalnya. Bapak Rafaiza adalah seorang pengrajin pembuat bingkai foto yang terbuat dari kayu. Bapak Rafaiza mendapat pesanan bingkai foto bentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 18 cm. Di rumah Bapak Rafaiza ada 2 kayu yang belum terpakai dengan ukuran masing-masing kayu 7 meter. Jadi kalau satu kayunya itu panjangnya 7 meter, jika ada 2 kayu, berarti artinya kayunya itu totalnya adalah 7 kali 2 ya, sama dengan 14 meter. Jika kedua kayu tersebut dibuat menjadi bingkai foto, maka ada berapa bingkai foto yang bisa dibuat oleh Rafaiza dan berapa banyak sisa kayu yang tidak terpakai? Nah, anak-anak, perhatikan bingkai ini. Bingkai ini memiliki panjang 20 dan lebar 18 ya. Memiliki panjang 20 dan lebar sama dengan 18, ya kan? Berarti kalau kita akan membuat bingkai foto, berarti kita harus mengelilingi agar membentuk bingkai. Nah, untuk mencari keliling dari persegi panjang ini, kita bisa menggunakan rumus keliling persegi panjang. Apa rumus keliling persegi panjang? Rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali dalam kurung panjang ditambah 8. Oke. 2 dikali panjangnya 20 dan lebarnya adalah 18. 2 dikali dalam kurung 20 tambah 18 sama dengan 38. Maka 2 kali 38 berapa anak-anak? 38 dikali 2. 8 kali 2, 16. Hitung 1, 3 kali 2, 1. Berarti 6 ditambah 1, 7. 76 cm. Ya, jadi keliling dari persegi. Untuk membuat satu bingkai persegi panjang ini dengan panjang 20 dan lebar 18, maka dibutuhkan panjang kayu minimum 76 cm. Jadi untuk satu bingkai ini membutuhkan 76 cm. Nah, karena di sini ada kayunya 14 meter, masih dalam satuan meter. Kita rubah dulu. 14 meter sama dengan berapa sentimeter? Karena meter ke senti itu turun 2, ya, anak-anak ya. Maka 14 meter itu sama dengan 1400 cm. Nah, kalau satu bingkai itu 76 cm, maka kalau 1400 cm panjang kayunya bisa menghasilkan berapa bingkai? Ya, kalau satu bingkai ya, membutuhkan 76 cm. Berarti ada berapa bingkai yang dihasilkan dengan kayu sepanjang 1400 cm. Nah, caranya gampang. Kalian bisa multiplikasinya dengan cara mengalikannya 10. 776 kali 10 ya, untuk 10 bingkai, maka membutuhkan kayu sebanyak 760. Coba kita kalikan 20 ya. 76 kali 20, maka berapa anak-anak?
6 kali 2. 6 kali 2, 12. 7 kali 1, 7 kali 2, 14 tambah 1. 152. Berarti 152, tambahkan nolnya 1 di sini. Maka hasilnya 1520 cm. Ternyata melebihi ya. Berarti nanti kemungkinan bingkai yang bisa dibuat dengan panjang kayu 1400 cm ini adalah kurang dari 20, tapi lebih dari 10. Ya. Jadi bagaimana cara mencari apa banyaknya bingkainya ini? Bisa saja. Bingkainya tadi adalah lebih dari 10 ya. Dan tidak sampai 20, kurang dari 20. Berarti berapa kira-kira teman-teman ini? Coba kita ambil angka 18 ya. 76 dikali 18. Oke, 18 bingkai. Kira-kira kalau 18 bingkai itu menghabiskan panjang kayu berapa sentimeter? 6 kali 8, 48. 7 kali 8, 50. 6 tambah 4. 6 kali 1, 6. 7 kali 1, 7. Kita tambahkan 8. 1368. Nah, ini paling mendekati ya anak-anak ya, 1368. Maka kira-kira kalau 19, berarti 1368 ini juga kita tambahkan aja 76. 14 ya, hampir 1, 14 lagi 1, oke. 1444 ternyata melebihi, berarti untuk panjang kayu 1400 cm ini bisa membuat bingkai sebanyak 18 bingkai. 18 bingkai ini membutuhkan apa? Membutuhkan panjang kayu sepanjang ini. 1300 membutuhkan 1368 cm. Maka sisa kayunya yang tidak terpakai berapa? Sisa kayunya kita bisa menguranginya. 1400 kita kurangi dengan 1368. Oke, no, dikurangi 8 berapa anak-anak? Nggak bisa ya, yang penting 1. Ini jadi 9, ini jadi 3. Kok bisa? Ya, jadi kita pilih 1 ya. 10 dikurangi 8, 2. 9 dikurangi 6, 3. 3 dikurangi 3, 0. 1 kurangi 1 juga 0. Maka sisa kayunya adalah 32 cm. Jadi jawabannya adalah ada 18 bingkai dan panjang sisa kayu yang tidak terpakai yaitu 32 cm. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika ada nanti silakan ditulis di kolom komentar ya anak-anak ya. Bisa di screenshot kemudian dicatat. Oke. Nah, sekarang Sista akan membahas nomor 3. Pak Raffi Ahmad ya mempunyai sebidang tanah yang akan dibangun rumah. Adapun dana rumah Pak Raffi Ahmad adalah sebagai berikut. Ya, dari soal di atas pilihlah jawaban benar bila pernyataan pilih benar dan pilihlah salah bila pernyataan di sebelah kiri salah dengan memberi tanda jawab. Jadi kita hanya menyentang saja ya. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Yang pertama, kita baca dengan bersama ya.
Luas bangunan rumah Raffi Ahmad pada Dena 2.140 meter. Mana ini menghitung luas bangunan rumahnya Pak Raffi? Kan bangunannya itu tidak beraturan ya bentuknya. Kita bisa membaginya dalam bentuk bangun-bangun yang beraturan ya. Kita bisa menggunakan garis bentuk. Oke, ya. Setelah diberikan garis bantu, ternyata di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 bangun ya. Bangun yang pertama ini memiliki lebar 18 meter, sedangkan bangun yang kedua ini memiliki, karena di sini 10 ya. Ini sampai di sini 10. Kemudian di sini berapa? Sama seperti ini adalah 20. Maka totalnya berapa? Seluruh ini. Ya, betul. Totalnya adalah 30 meter. Maka kita bisa langsung mencari luas bangun yang pertama. Rumusnya apa? Panjang kali lebar. Panjangnya 30, lebarnya 18. Berapa anak-anak? 30 dikali 18. Iya, 540 meter persegi. Ya. Nah, kita lanjutkan ke bangun yang kedua. Bangun nomor 2. Bangun nomor 2 ini memiliki bangun yang sisinya sama-sama 20 meter. Maka bangun ini adalah bangun apa, anak-anak? Bangun persegi, karena sisinya sama panjang. Maka untuk mencari luas persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi, yaitu 20 dikali 20. 2 kali 2, 4. Tambahkan nomornya 2. 200 meter. Nah, yang terakhir nih, luas bangun yang ketiga. Memiliki panjang dan luas yang berbeda. Di sini 25, kemudian di sini 15, kemudian di sini adalah berapa? Di sini tadi 18, kemudian di sini tadi adalah, karena di sini adalah 5, sedangkan harusnya sini sampai dengan sini itu 20, maka 20 dikurangi 5, 15. Maka kita tahu ya panjangnya. Ini tadi 15. Kemudian ini tadi 18, dan yang terakhir itu adalah 20 dikurangi 5. Itu 15. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 18, yaitu 48. Baik, sudah ketemu panjangnya, maka kita masukkan ke rumusnya. Panjangnya adalah 48, lebarnya adalah 25. Jadi, 48 dikali 25. Nanti kita hitung bersama-sama, Nana, di sini ya. 48 dikali 25. 8 kali 5, 40, tulis 4. Tulis 0, 4-nya disimpan. Ya. 4 kali 5, 20, tambah 4. 24. 8 kali 2, 16. Ya. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Kita jumlahkan, 0, 0 tambah 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 9, 12. 1.200. Nah, berarti total bangunan rumah Pak Raffi Ahmad ini kita bisa menjumlahkannya. Jadi bangunan yang pertama
pertama ditambah bangunan yang kedua ditambah bangunan yang ketiga. Jadi luas totalnya luas bangunan 1 ditambah luas bangunan 2 ditambah luas bangunan yang ketiga. Mari kita jumlahkan ya, bersusun, nggak apa-apa. Luas yang pertama adalah 540. Luas bangun yang kedua 400. Luas bangun yang ketiga adalah 1200. Kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 4 tambah 0 tambah 0, 4 ya, bukan 0. 5 tambah 4 tambah 2. 5 tambah 4, 9 tambah 2, 11. Ya, nyimpen 1. 1 tambah 1, 2. Maka ketemu luas totalnya adalah 2140. Jadi luas pernyataan yang pertama ini benar atau salah? Benar. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Oke, bisa di pause dan dicatat ya. Sekarang kita jawab pernyataan yang kedua. Pada denah di atas berbentuk jajaran genjang. Apakah bangun di atas merupakan bentuk jajaran genjang? Mari kita gambar ya. Gambar jajaran genjang itu seperti ini. Nah, ini adalah bentuk gambar jajaran genjang. Kira-kira denahnya rumah Pak Raffi Ahmad ini apakah sesuai dengan jajar genjang? Gambar yang sudah kita gambarkan? Tidak ya. Gambarnya itu bukan jajar genjang, tapi perpaduan antara persegi panjang dan persegi. Atau bentuknya tidak berakutan. Sekarang mari kita cari keliling bangunan Raffi Ahmad pada denah 216 meter. Ya. Oh, ini maksudnya apakah keliling bangunan Raffi Ahmad pada denah adalah sepanjang 216 meter? Kita buktikan ya. Ingat, keliling itu adalah jumlah dari semua sisi. Ya, kita bisa menggunakan garis bantu agar mudah untuk menjawab soal ya. Kita isi dulu sisi-sisi yang belum terisi. Tadi seperti ini ada sisi ini sampai dengan sisi sini tadi adalah 48 meter ya. Kemudian sisi ini sampai dengan sisi sini. Kita bisa menghitungnya mulai dari sini ya. Kita berikan garis biar enak. Nah, ternyata sini sampai dengan sini itu panjangnya adalah 20. Dan sini sampai dengan sini panjangnya 10. Namanya Pista Alfiana. Oke. Nah, kita lanjutkan menghitung sisi yang belum diketahui ini. Maka 10 ditambah 20, 30 meter. Nah, sekarang semua sisi sudah kita ketahui.
Ya, anak-anak, ya kita bisa menghitungnya mulai dari titik yang menurut kalian paling mudah. Nah, Miss Rista akan memulai dari ujung sini, ya. Kita mulai. Oke, 25 ditambah 15, ya, ditambah 30, ditambah 18, ditambah 10, ya. Ulangi lagi, 25 ditambah 15, ditambah 30, ditambah 18, ditambah 10, kemudian ke sini tambah 20, ditambah 20 lagi, ditambah 5, ya. Ditambah 25 dan terakhir adalah ditambah 48, ya. Mari kita hitung. Oke, sudah siap berhitung? Kita hitung mulai dari angka yang mudah, ya. 10 tambah 20 tambah 20, 50. Ya. Kemudian 25 tambah 5 adalah 30. 25 tambah 15, 40. 40 tambah 30 sama dengan 70. Nah, 18 kita tambahkan dengan 48, biar mudah. 8 tambah 8 adalah 16. Dan 1 tambah 1, 2 tambah 4, 6. Berarti ini dengan ini adalah hasilnya 66. Sudah ketemu 70 tambah 30 adalah 100. Atau di sini aja 100-nya. Tambahkan 50 berarti 150. Bang, di sini aja. Terus tambah 66. Kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 6, 6. 0 tambah 5 tambah 6. 5 tambah 6, 11. 1 nyimpen 1. 216. Oke. Berarti keliling bangunan Raffi Ahmad pada denah itu ada sebesar 216 meter. Itu benar atau salah, anak-anak? Benar, ya. Rumus mencari persegi panjang adalah panjang kali lebar kali tinggi. Betul atau salah? Salah. Yang betul adalah panjang kali lebar. Oke? Sampai di sini, anak-anak, apa ada yang ditanyakan? Jika ada, kalian bisa menghubungi Miss Rista atau meninggalkan komentar di bawah, ya. Kalian bisa mempause video ini dan menulis hasil pekerjaan kalian. Nah, ini adalah soal yang mudah juga. Ini adalah pilihan, bukan pilihan ganda, tapi ini soal menjodohkan. Jadi kalian cukup berikan pilihan yang sesuai jawabannya dengan pernyataan. Jodohkan pernyataan di sebelah kiri dengan pilihan di sebelah kanan yang tepat. Pernyataan yang pertama, sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk bagian dalam, ini maksudnya dalam, ya. Bagian dalam 80 cm. Jika bak terisi 1/3 bagian, berapa liter air yang ada di dalam bak tersebut? Berarti kita cari dulu rumus dari kubus, volume kubus. Volume kubus rumusnya apa, Nana? Ya, volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi, atau sama dengan S pangkat 3. Nah, sisi kali sisi kali sisi ini bisa kita tuliskan S pangkat 3, ya. Kita isi panjang rusuk ini adalah sisi dari kubus. Oke, panjang rusuk itu sama dengan sisi pada kubus. Berapakah panjang sisi kubus? Adalah 80 cm. Nah, karena pangkat 3 maka 80-nya kita pangkatkan 3.
Jadinya 80 pangkat 3 berapa? 8 pangkat 3 berapa anak? 8 kali 8, 64. 64 kali 8 berapa? 4 kali 8? 32. 6 kali 8? 48. Tambah 3 berarti 51. 512 ya. Kita sudah punya volume kubus. Jika bak itu terisi penuh, maka volumenya adalah 512. Tapi di soal, jika bak terisi 1/3 bagian, maka kita cari 1/3 dari air dalam bak mandi keseluruhan, yaitu, maaf, 1/3 ya, bukan 1/2. 1/3 dari total 512. Berapakah? 1 kali 512 berarti 512/3. Artinya 512 ini kita bagi 3 ya. 5 bagi 3, 1. 1 kali 3, 3. Kita kurangi 2. 2 nggak bisa, 1. Ya. 21 bagi 3, 7. 7 kali 3, 21, sisa 2 ya. Tambahkan 0, kita berikan koma. 20 bagi 3, berapakah? 6 ya, anak-anak yang mendekati yaitu 18. 17,66666 terus. Ini kan satu. Manakah yang sesuai? Ternyata masih belum ada yang sesuai ya. Untuk menghitung volume kubus menggunakan rumus, apa rumusnya tadi? Adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, banyak sisi bangun balok. Nah, masih ingat nggak? Belum? Ingat enggak? Bagaimana bentuk balok? Ini adalah gambar dari kubus ya. Ini adalah gambar kubus. Sekarang mari kita hitung banyaknya sisi bangun balok ya. Pertama ada sisi bawah ya. Kemudian balikannya bawah adalah atas. Kemudian ada sisi samping. Ada sisi samping kanan juga. Berarti sudah ada berapa sisi? Ada 4 sisi. Ada sisi depan. Ada sisi belakang. Berarti 2 atas bawah ditambah 2 kanan kiri ditambah 2 depan belakang. Berarti totalnya ada berapa sisi anak-anak? Betul, sisinya ada 6 sisi. Nah, kita sudah punya jawabannya 6 sisi. Sebuah kaleng berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 dan tinggi 30 cm. Terisi penuh. Minyak goreng, berapa liter volume minyak goreng di dalam kaleng tersebut? Nah, apa rumus volume balok? Volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita bisa mengalikannya 20 cm, 15 cm, kali 30 cm. Ingat, di sini yang ditanyakan adalah liter. Ya. Maka nanti kita bisa merubahnya ke dalam satuan
desimeter kubik. Kita bisa mengalihkannya terlebih dahulu, kemudian nanti kita jadikan desimeter ya. 20 dikali 15 dikali 30. Nah, kita kalikan 20 dikali 15. 2 kali 15 itu kan 30. Tambahkan nolnya 1 jadi 300 dikali 30. Apa totalnya? 9.000. Nah, hasilnya itu sentimeter kubik. Ingat, tangga satuan. Lalu itu desi, deka, meter, desi, dan senti diakhiri milimeter. Nah, gimana kalau tanya senti ini? Kita akan merubahnya ke dalam bentuk satuan desimeter kubik. Desi berada di atas dari sentimeter. Berarti kalau kita naik ke atas, ya, berarti artinya dibagi atau dikali. Kalau naik itu dibagi, ya. Dibagi berapa, Kak? Karena ini satuannya sudah kubik, maka 10-nya kita pangkatkan 3. 10 pangkat 3 berapa? 1000. Maka 9.000 ini kita bagi 1000. Berapa, anak-anak? 9.000 dibagi 1000. Coret, 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 coret. Hasilnya adalah 9 desimeter. Ya, 9 desimeter itu sama dengan 9 liter. Oke, anak-anak. Jadi, untuk yang nomor 4 itu jawabannya adalah F. Ya, tulis di sini adalah F. Nah, untuk yang nomor 1 tadi bagaimana, Miss? Nomor 1 tadi adalah kita belum merubah dalam bentuk desimeter, ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah merubahnya dalam bentuk sentimeter. Ini 512 ya anak-anak ya. Ini adalah 8 pangkat 3 karena ini nolnya itu ada 3, maka kita tambahkan ini masih sentimeter detik. Berarti kalau dijadikan liter atau desimeter adalah 512. Sama ya. Minta dikurang. Nah, 512 3 dari 512 berapakah? Yang bisa menghitungnya? Ini adalah 170. 170,66. Tidak ada ya di pilihannya. Jadi kalau tidak ada di pilihannya, kalian bisa mengosongi saja jawabannya ya. Kalian bisa mem-pause video ini kemudian mencatatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pada hari Senin, Budi mengadakan perayaan ulang tahun. Setiap anak mendapatkan kotak kue. Kotak kue yang dibagikan Budi berbentuk balok. Setiap anak mendapatkan kotak kue yang dibagikan Budi berbentuk balok. Jika kedua balok mempunyai ukuran yang sama panjang dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm, tinggi 4 cm, berapa volume kedua kotak tersebut?
Jadi kita bisa menjumlahkan volume dari balok kue yang dimiliki oleh Budi dan kue yang satunya. Balok rumus volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ya, ya, panjangnya adalah 10 dikali 6 dikali 4. 6 kali 4 berapa, anak? 24. Ya, 10 dikali 24. Sama dengan 240 cm kubik. Ya, karena volume jadi kubik. Karena 2 kotak, maka 240 ini kita kalikan 2. 0 kali 2, 0. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. Maka volume 2 kotak kue tersebut adalah 480 cm kubik. Oke. Kalian bisa mempause-nya dan mencatat. David, Jenny, dan Brian berlatih karate di Sanggar Karate yang sama pada hari Minggu 7 Maret 2021. Untuk pertama kalinya mereka berlatih bersama-sama. Jadwal latihan mereka berbeda-beda, tapi berlatih setiap 3 hari sekali. Jenny berlatih setiap 4 hari sekali, sedangkan Brian berlatih setiap 6 hari sekali. Mereka akan berlatih bersama-sama yang kedua kalinya pada titik. Ini adalah pilihan ganda ya, kalian hanya memilih satu jawaban saja. Nah, kalau kalian menjumpai soal seperti ini, maka yang menjadi kuncinya adalah mereka akan berlatih bersama-sama. Berarti kita akan mencari kelipatan hari di mana mereka bisa berjumpa bersama-sama. Ya, dimulai dari hari Minggu. Nah, sedangkan David 3 hari, Jenny 4 hari, Brian berarti 6 hari sekali. Kita bisa menggunakannya dengan cara mencari KPK. Ya. Nah, kita akan mencari KPK dari 3, 4, dan 6. Pertama, kita bisa membaginya dengan pembagi terkecil, yaitu 2. 3 dibagi 2 bisa? Tidak bisa ya, tetap 3 kita tulis. 4 bagi 2 bisa 2, 6 bagi 3 yaitu 3. Ya, 6 bagi 2 hanya 3. Terus kita bisa nggak kita bagi 2 lagi? 3 bagi 2 bisa? Tidak bisa ya. 3. 2 bagi 2, 1, 3 bagi 2, tidak bisa, tetap kita tulis 3. Berarti ini sudah selesai ya, karena sudah memberikan 1. Kemudian sisa 3 dan 3. Maka kita akan bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. Ini juga 1, sudah selesai. 3 bagi 3, 1. Maka sudah selesai. Sudah finish ya, 1, 1, 1. Maka kita dapat KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan berapa? KPK dari 3, 4, dan 6 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3, 12. Maka mereka bisa latihan bersama-sama untuk yang kedua kalinya setelah 12 hari. 12 hari setelah tanggal 7 yaitu tanggal berapa? Jadi kita tambahkan 7, 12 ditambah 7 sama dengan 19. Maka mereka bisa mengikuti latihan bersama-sama pada tanggal 19 Maret. Nah,
Karena 19 Maret itu hanya satu, maka langsung saja kita pilih hari Jumat. Silakan di pause dan dicatat ya. Jadi untuk mencari waktu yang bersama-sama yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya, kalian bisa mencarinya dengan cara mencari kelipatan kecil. Selanjutnya nomor 7. Pada hari Minggu, keluarga Rina tidak berpergian kemana-mana karena masih masa pandemi COVID. Untuk melepas kejenuhan, Rina bermain manik-manik. Rina memiliki 3 warna manik-manik, hijau, merah, dan biru. Rina memasukkan manik-manik pada tiang kayu dengan pola di bawah ini. Mari kita hitung polanya ya. Yang pertama warna hijau ini polanya 3. Kemudian yang warna merah ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang biru kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian hijau lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, kita sudah punya polanya yaitu 3, 5, 7, 9. Berarti pola selanjutnya berapa? Dari pola-pola manik yang dibuat Rina, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pernyataan di bawah ini. Pola berikutnya yang dibuat Rina adalah manik-manik berwarna biru. Apakah biru? Kita lihat ya. Hijau, merah, biru. Hijau. Setelah hijau apa berarti? Merah, kemudian biru. Berarti warna setelah pola terakhir yang Rina buat adalah membuat pola warna merah ya. Jadi warna biru ini betul atau salah? Salah. Pola berikutnya yang dibuat Rina adalah 11 manik-manik warna merah. Oke. Sekarang kita lihat polanya. 3 ke 5. 3 ke 5 tambah berapa? Tambah 2. Tambah 2. Hasilnya 5 tambah berapa? Hasilnya 7. Tambah 2 juga. Nah, 7 ke 9 nambah berapa? Nambah 2 lagi. Berarti untuk pindah ke pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, dan pola seterusnya itu bertambah 2. Maka 9 kita tambahkan 2. Berapa? 11. Maka manik-maniknya nanti yang berwarna merah nanti jumlahnya adalah 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke? Berarti ini betul. Pada pola ketujuh ada 15 manik-manik berwarna hijau. Apakah betul pola yang ketujuh? Ini pola yang pertama. Pola yang kedua, pola yang ketiga, pola yang keempat, pola yang kelima, pola yang keenam, pola yang ketujuh. Nah, kita lanjutkan ya, hijau, merah, biru. Setelah biru tadi apa? Hijau lagi. Apakah betul? Ya, betul hijau. Apakah betul jumlah manik-maniknya 15? Kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi yang merah 11, berarti yang biru ini ditambah 2 menjadi 13. Ditambah 2 lagi menjadi 15. Betul ya. Untuk membuat 7 pola membutuhkan manik-manik warna merah sebanyak 16 buah. Apakah betul? Pola ketujuh itu adalah manik-manik berwarna merah. Salah. Ya, yang betul adalah berwarna hijau. Kita lanjutkan dulu. Yang terakhir, untuk pola 7, pola membutuhkan manik-manik berwarna biru sebanyak 15 buah. Salah ya. Maka ini tadi adalah apa ya, nomor 1 tadi jawabannya anak-anak. Pola berikut yang dibuat Rina adalah merah. Ya, harusnya salah, ini benar, ini salah, dan ini juga salah. Oke.
Nomor 8. Ya, semangat anak-anak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat serius dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu terbukti banyaknya fasilitas kesehatan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia pada tahun 2016 tercatat jumlah rumah sakit sebanyak 371 unit dan puskesmas sebagai balai kesehatan sebanyak 960 unit yang menyebar di seluruh Jawa Timur. Dengan fasilitas kesehatan yang memadai dan semakin tingginya kesadaran masyarakat Jawa Timur akan pentingnya menjaga kesehatan dalam keluarga sehingga angka kematian bayi di Jawa Timur mengalami penurunan seperti pada diagram di bawah ini. Nah, ini adalah grafik penurunan mulai dari tahun 2012 itu sebanyak 25,50 ya. Setiap tahun ini mengalami penurunan dari 25,50 menjadi 25. Kemudian tahun 2014 turun lagi menjadi 24,50 dan terakhir 2015 turun menjadi 24. Apakah yang ditanyakan? Pada tahun 2012, angka kematian bayi sebesar 25,50 setiap 1.000 kelahiran dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut merupakan hasil dari berbagai program kesehatan pemerintahan Jawa Timur dengan berjalan dengan baik. Kesehatan ibu merupakan hal lain yang memberi resistensi kematian bayi. Kecukupan gizi merupakan syarat mutlak bagi ibu hamil. Menurutmu, apakah angka kematian bayi pada tahun 2016 mengalami penurunan? Berapa prediksi angka kematian bayi pada tahun 2016? Berikan alasan. Nah, kalian di sini akan memprediksi jumlah penurunan di tahun 2016. Jadi di sini nanti itu turunnya itu berapa? Nah, kita amati ya anak-anak ya polanya. 25,50 ke 50 berarti turun berapa? Turun 0,50. Turun lagi berkurang 0,50. Turun lagi berkurang 0,50. Berarti kemungkinan turun jumlah bayi, kematian bayi akan turun pada tahun 2016 sebanyak berapa? 0,50 juga, karena ini penurunannya sangat teratur ya. Maka kita bisa menghitungnya 24,00 dikurangi 0,50. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 5 kan tidak bisa. Kita pinjam di sini 1, jadi ini 10, ini sisa 3. 10 dikurangi 5, 5. 3 dikurangi 0, 3. 2-nya turun. Jadi, untuk menjawab berapa prediksi angka kematian bayi pada tahun 2016, yaitu angka kematian bayi pada tahun 2016 itu adalah 23,50. Karena penurunannya itu sangat penurunan kematian bayi ya, tahun 2012 sampai dengan 15 secara apa ya, angka kematian bayi pada
Istilahnya tuh sama antara turun 2012. Turun teratur. Pada tahun 2016 yang boleh mencatatnya ya anak ya. Miss, mari. Ya. Sudah? Kalau sudah kalian bisa mencatatnya, kemudian atau mengkoreksinya dari jawaban kalian jika ada yang salah atau yang kurang paham, kalian bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, untuk soal yang nomor 9 dan nomor 10 ini akan kita bahas besok ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak nomor 1 sampai nomor 9 tadi. Untuk nomor 9 sampai 10-nya akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.